لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini kita masih dibagi oleh Allah umur panjang. Kita masih dibagi oleh Allah kesempatan, peluang yang besar untuk menghadiri satu majlis, meraihkan satu majlis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Untuk orang yang mau menghadiri majlis-majlis agama Allah. Rasulullah mengatakan, "Fa idza marartum bi riyadil jannah farta'u," kata Rasulullah. Apabila kalian melintas, melalui, mendengar dengan satu majlis yang disebut oleh Rasulullah dengan kebun surga di alam dunia. Maknanya, apabila kalian melalui dengan kebun surga Allah di alam dunia, farta'u, berhentilah, kata Rasulullah. Dengarkan, semak betul-betul, kemudian amalkan apa yang kita dapat dalam majlis tersebut. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Sahabat heran, bingung, "Ya Rasulullah, adakah di dunia ini yang dinamakan dengan taman surganya Allah?" Rasulullah menjawab, "Majalisul ilmi wal dzikri." Majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, itulah kebun-kebun surganya Allah di dalam dunia ini. Jadi tuan-tuan, kita betul-betul bersyukur kepada Allah, sebab dengan limpahan rahmat, karunia, taufik daripada Allah, malam hari ini hakikat yang sebenar ialah kita sudah berada dalam kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berada di kebun surganya Allah, tak jauh sangat kita untuk mendatangi yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita ucap kehadirat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para kerabat dan orang yang ikut dengan jejak langkah Rasulullah ila yaumil qiyamah. Yang dihormati pengurus masjid, para imam, para bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi diperkenalkan oleh Puan Muhsin nama kita Ustaz Muhammad Alidin Syahdan. Nama boleh sedikit. Kadang-kadang pengurus pun susah untuk menyebutkan sebab memang nama pelik sedikit. Mula-mula nama memang sedap betul, Khalidin. Itu nama awal saya dulu, masa kecil dibagi nama oleh orang tua Khalidin. Saya tanyalah, apa memang itu nama daripada orang tua, kewajiban orang tua membagi nama kepada seorang anak. Oke lah, terima apa adanya. Belajar sampai umur 21 tahun. Daripada umur balik belajar sampai umur 21 tahun. Belajar dengan Syekh Nurdin Marbu Al-Waki Al-Banjari. Belajar dengan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari. Belajar lagi dengan ramai para ustaz-ustaz yang ada di Kalimantan. Yang kadang-kadang ada salah seorang daripada ustaz di sana tuan, murid yang belajar dengan beliau tak ramai sangat, 20.000 orang. Pernah dengar ya tuan-tuan? Ada satu sekolah pondok, murid atau pelajarnya sebanyak 20 orang. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Tuan kalau tak pergi ke Banjarmasin, jangan lupa melawat pondok yang tertua di Banjarmasin, Pondok
Disitulah para ulama lahir satu demi satu membawa nama harum agama Allah Subhanahu wa taala. Perempuan 10.000, lelaki 10.000, pagi dan petang. Bila kita tengok pagi, seakan-akan para malaikatnya Allah telah bersusun belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Penuh putih, membawa kitab, memegang kitab di tangan. Allahu Akbar, subhanallah, masya Allah. Disinilah bukti bahwasanya agama Allah ini akan kekal sampai bila-bila masa pun. Sebab masa demi masa, alhamdulillah, orang Islam sudah mulai sadar bahwasanya betapa pentingnya ilmu agama dalam hidup ini. Kita akan tersesat, kita tidak akan tahu jalan kalau kita tidak belajar betul-betul tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat kalau tidak belajar, memanglah kadang-kadang sah, tapi takut-takut kalau tidak sah sembahyangnya. Maka itulah derajat orang yang alim, orang yang pakar, orang yang pandai dalam ilmu agama. Kata Rasulullah, dibandingkan dengan orang yang abid, ahli ibadah, ilmu tidak ada. Seperti kata Rasulullah, kelebihan aku dengan para sahabat. Jauh masih dibanding dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan seperti matahari dengan bintang. Jauh sangat bezanya. Ini Tuhan pernah terjadi kepada seorang hamba Allah, ahli ibadah, tapi ilmu tidak ada. Kita bukan tidak boleh ibadah. Ibadah boleh, sangat ditekankan beribadah kepada Allah, tapi ilmu lebih utama. Jadi ilmu ini asas, fondasi awal, baru amal ini akan ikut di belakang. Jangan dahulu amal daripada ilmu. Nanti takut-takut kita hanya mendapat penat, payah saja bergerak ini sebagai, tapi pahala tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah terjadi seorang ahli ibadah yang bernama Jurais. Jurais ini seorang ahli ibadah. Dia rajin sangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib sudah tak apalah, memang sudah dia kerjakan. Ini hal-hal yang sunat tidak pernah dia tinggalkan. Tapi dia kurang dalam ilmu agama. Ini yang sangat disayangkan. Pada satu masa datang ibunya mengetuk pintu di luar. Kebetulan dia punya tempat sendiri, surau sendiri, tempat ibadah sendiri, pisah dengan orang tuanya. Orang tuanya jauh sedikit, dia ibadah, tiap malam ibadah, tiap malam ibadah. Pada suatu saat, datang ibunya mengetuk pintu di luar. Assalamualaikum ya anakku Jurait. Jurait pada saat itu Tuhan telah mengerjakan sembahyang sunnah. Allahu Akbar. Ibu di luar mengetuk pintu. Assalamualaikum ya Jurait. Jurait bingung, bimbang. Ini teruskan sholatkah atau menjawab salam daripada ibu saya? Ini membuktikan dia bukan orang yang pakar dalam agama. Dia tidak pakar dalam ilmu. Sepatutnya kalau Jurait ini orang yang pakar, orang yang alim dalam ilmu agama, lebih baik menjawab salam ibu lebih dahulu. Wajib menjawab salam daripada sembahyang sunat itu. Jadi macam mana kata Jurait dalam hati bimbang? Ya Allah, terus sembahyang sunatkah atau batalkan sembahyang menjawab salam ibu yang ada di luar? Ini menjadi pikiran Jurait. Tapi kata Jurait, tak apalah, terus sembahyang saja. Salam ibunya yang tadi memberi salam di luar, tidak dia jawab. Tidak dia jawab. Ibunya pulang dengan hati kecewa. Besok pagi datang pulang. Dan kebetulan ibunya datang itu tepat sekali ketika pun Jurait mengerjakan sembahyang sunat pada masa itu. Assalamualaikum ya Jurait. Lagi bimbang, ya Allah, sembahyang terus ke atau menjawab salam ibu? Terus sembahyang. Sampai 3 kali terjadi macam ini Tuhan. Akhirnya sang ibu tidak tahan dengan sifat anaknya yang bukan tidak boleh ibadah. Ibadah itu sangat disuruh, tapi ibadah sunnah boleh kita cancel, boleh kita batalkan pada saat itu dengan adanya yang wajib. Ini kalau dalam ilmu fiqh dibolehkan semacam itu.
sepatutnya kalau Juraid ini orang yang alim, dia batalkan sembahyang sunat. Batalkan sembahyang sunat, jawab salam ibu, sebab menjawab salam hukumnya wajib. Jadi 3 kali ibu tidak tahan dengan kelakuan anaknya yang macam tadi, angkat tangan ibunya, Tuhan. Allahu Akbar. Ini bahaya Tuhan, kalau sudah orang tua sudah macam-macam di dalam hati. Masya Allah, tabarakallah. Di saat itulah ibu Juraid berdoa, ya Allah, aku sakit hati dengan perbuatan anakku yang tidak menjawab salam kepadaku. Minta kepadamu ya Allah, jangan matikan anakku sebelum difitnah oleh seorang pelacur. Ini doa sang ibu. Jangan matikan anakku yang ahli ibadah ini sebelum dia difitnah seorang pelacur. Allahu Akbar. Kita tahu Tuhan, macam mana doa orang tua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada penghalang antara doa orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menunggu mati, tidak menunggu sampai di akhirat pun, di dunia ini sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi macam mana kelanjutan cerita? Disinilah sayangnya orang yang ahli ibadah tapi ilmu kurang. Tapi kadang-kadang terbalik juga tuh. Ilmu ada, malas ibadah. Itu yang sangat disayangkan. Ilmu ada, ilmu hebat, tapi malas ibadah pun tidak bagus juga. Dua-duanya itu oke. Ilmu oke, ibadahnya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi macam mana? Terjadilah doa ibunya tadi dengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia? Pada saat Juraid beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang seorang pelacur merayunya. Datang seorang pelacur merayu Juraid. Perayunya pelacur ini bunga desa. Tahu bunga desa tak? Tidak tahu kan? Orang yang paling cantik di bandar. Di bandar itu tidak ada seorang pun yang lebih cantik daripada pelacur ini. Bila tengok wanita pelacur ini, mesti tertarik. Siapa saja. Jadi kata pelacur, serahkan dengan saya. Saya akan goda Juraid yang ahli ibadah ini setebal apa imbangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, tabarakallah. Sembahyang Juraid, Allahu Akbar. Orang ibadah ini biasanya rajin dengan ibadah sunat lah. Allahu Akbar. Datang perempuan pelacur tadi merayu, wahai Juraid, buat apa engkau hidup membujang? Hidup bujang tak ada kawan, tidur dengan bantal, hanya dengan katil, tak ada istri di rumah dan lain sebagainya. Ini saya tawarkan diri saya supaya kita berbuat sesuatu macam suami istri. Diajak untuk berzina kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juraid ini rupa-rupanya tebal juga imannya, kuat juga imannya. Dirayu 1 hari tak kena, tak mau jadi, tetap ibadah. 2 hari, 3 hari terus sampai diceritakan pelacur ini telanjang di hadapan Juraid. Allahu Akbar. Perempuan telanjang di hadapan kita Tuhan. Allahu Akbar. Mungkin kita sholat khusyuk juga lah, tapi lain lah matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lainlah, ya kan? Sudah terganggu kita kalau perempuan ada macam tu. Jangan pun telanjang, jangan pun macam tu. Ya Allah, kadang-kadang kita pun tergoda dengan lain sebagai hal. An-nisa'u habailus syayatin, kata Rasulullah. Perempuan-perempuan itu bagaikan pancing, alat pancingnya syaitan. Bagaikan umpan untuk syaitan memancing. Mana dia? Perempuan-perempuan. Jadi biasalah Tuhan. Biasalah perempuan tengok lelaki ada rasa, itu biasa. Maknanya normal lah. Lelaki tengok perempuan ada sedikit ser gitu rasa, biasalah. Itu memang normal. Tapi kadang-kadang terulang dengan kita menjaga diri kita. Boleh apa tidak mengekang hawa nafsu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tuhan, karena tak boleh juga menggoda Juraid yang ahli ibadah, akhirnya perempuan dan pelacur ini habis pikir. Pikiran yang lain tidak ada, macam-macam cara sudah digunakan